Shalom. Selamat datang kembali di ibadah online pada kali ini. Apa kabar semuanya? Sukacita, amin. Dimanapun Anda berada, semuanya masih tetap sehat, amin. Tetap stay at home, haleluya. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persatukan hati kita untuk beribadah di tempat di rumah kita. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Tuhan masih tetap terus jaga kami. Kami masih tetap sehat, kami tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami tetap terus berjaga-jaga Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kesempatan yang ada yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau bersama dengan kami selama-lamanya Tuhan. Karena anugerah-Mu yang lebih besar daripada hidup kami Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Bapa. Persiapkan hati kami lebih dalam Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan akan firman-Mu. Kami mau lebih lagi akan pujian-pujian-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi akan penyembahan-Mu Bapa. Karena Kau yang layak disembah, layak dipuji dan layak ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan puji ini dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan Roh-Mu selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lebih lagi sungguh-sungguh buat Tuhan, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan hatimu, dengan iman-Mu yang lebih besar dari ketakutan-Mu. Katakan dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, oh, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa-Mu, kuasa dari tatamu, membangkitkan Roh-Mu, membangkitkan Roh-Mu selamanya, selamanya Kau Tuhanku, amin. Yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam, selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Lebih dalam, katakan selamanya Kau Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku,
yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Ku. Pengharapan di dalam-Ku. Pengharapan di dalam-Ku. Mari sembah Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, bertata di bumi dan di surga, ya Tuhanku Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan kami terbatas Tuhan, tapi Kau tak pernah terbatas Yesus. Allah yang hidup, Allah yang hebat yang kami sembah. Kami berseru kepada-Mu, kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau, ya Yesus Lord, ya Yesus Lord. Be glorified, be glorified, yeah. Jesus. Haleluya Tuhanku. Be glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau Allah yang termanis, termulia, hanya Kau saja. Hanya Kau saja Yesus Lord, hanya Kau saja. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga Tuhan. Kami bangga ya Bapa. Haleluya Yesus Lord, Yesus Lord, Kau yang ada bersama dengan kami Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Kau terus menopang kami ya Bapa, ya Tuhan. Ketakutan kami Tuhan Yesus Kau lepaskan dengan iman kami Bapa. Kami kuat karena Engkau Tuhan Yesus. Kami berani karena-Mu ya Bapa. Karena anugerah-Mu yang terindah, yang terbesar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Lord. Terima kasih. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Sekali lagi lebih dalam. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
menyenangkan hatimu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, tinggalkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersama. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, ya Yesus Lord. Kami berapi-api karenamu ya Tuhan Yesus Lord. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sampai detik hari ini kami bersyukur Bapa. Kami bisa terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Bapa kami ingin mendengarkan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Apa yang Kau sampaikan Tuhan biarlah menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kekuatan kami karena firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tersentuh akan firman-Mu Tuhan. Kami tertegur akan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan bergerak juga sesuai apa yang Kau perintahkan lewat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Kuruskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk sama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kembali pada minggu yang baru ini. Secara online kita lanjutkan ibadah kita oleh karena kondisi virus corona yang masih terus berlanjut. Tetapi kita percaya bahwa dalam kasih karunia Tuhan semua akan kembali normal dalam anugerahnya. Sesuai dengan tema bulanan, kita melanjutkan pelajaran tentang memberitakan kabar baik. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari 2 poin yang penting yang mendasari perintah Tuhan Yesus bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Sebagai review, yang pertama tadinya adalah karena kita telah diurapi oleh Tuhan, yang artinya Tuhan telah mengkhususkan kita, Tuhan telah memberikan otoritas kepada kita, Tuhan telah mempersiapkan kita, Tuhan telah melengkapi kita untuk melakukan tugas yang Tuhan perintahkan, yaitu memberitakan kabar baik. Poin kedua adalah kita setelah diurapi oleh Tuhan telah diutus oleh Tuhan untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Diutus artinya disuruh pergi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam tema yang sama, dan saya ajak saudara buka Alkitab dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu.
dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagas seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Amin. Jadi saudara, seperti saya katakan, memberitakan kabar baik adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, karena diperintahkan secara pribadi oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman dia ada di bumi, dan kepada kita hari ini yang percaya kepadanya. Oleh karena seperti saya katakan, memberitakan kabar baik selalu berhubungan dengan keselamatan. Saya mengulangi, memberitakan kabar baik menjadi sebuah sarana yang penting yang selalu berhubungan dengan keselamatan. Hari ini kita akan pelajari lebih dalam apa yang menjadi isi dari kabar baik yang kita beritakan itu. Karena kabar baik itu penting, tentunya kita perlu mengetahui apa yang menjadi isi dari kabar baik itu, atau dari Injil yang kita beritakan, saudara. Yang menjadi isi dari pemberitaan kabar baik yang pertama yang saya catatkan melalui firman yang kita renungkan tadi. Yang pertama, kabar baik yang kita beritakan berisi tentang kerajaan Allah. Saya mengulangi, berisi tentang kerajaan Allah. Kita melihat ayat yang ke-12, saudara. Ayat ke-12 berbunyi, "Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan." Tadi kita membacakan kisah ini. Kalau sudah baca lebih jauh, ada seorang yang disebut itu Simon, yang adalah tukang sihir, saudara. Dan dia melakukan tanda-tanda yang membuat orang heran di kota Samaria, sehingga dikatakan oleh Alkitab semua orang mengikuti dia. Karena apa? Mereka kagum dengan apa yang dilakukannya. Tetapi ketika muncul seorang yang disebut Filipus, yang adalah pengikut Kristus, dan memberitakan tentang kerajaan Allah, Alkitab mencatat bukan sekedar orang bersukacita, tetapi orang memberi diri mereka dibaptis, saudara. Maka berita atau isi berita kabar baik yang kita beritakan yang pertama adalah tentang kerajaan Allah. Apa maksudnya kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Tuhan itu. Dia memberitakan tentang pemerintah di mana Tuhan itu menjadi pemimpin tunggal. Kerajaan di mana ada satu raja, dan raja itu adalah Tuhan sendiri. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang bukan sekedar kerajaan seperti di bumi ini. Adalah kerajaan di atas segala kerajaan. Duduk di tata raja di atas segala raja. Itulah kerajaan yang diberitakan oleh Filipus. Dan kerajaan ini tidak bicara tentang makanan saja, tetapi Alkitab catat bahwa kerajaan ini bicara tentang kuasa. Maka saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 4:20, Paulus dengan jelas berkata bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dengan kuasa. Maka ketika kita baca tadi, ada tanda-tanda mujizat yang terjadi ketika Filipus memberitakan kabar baik. Karena berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang hal yang luar biasa, yang berbeda dengan pada normal yang kita sering lihat. Sehingga bukan sekedar berbicara tentang kabar tentang Yesus, tetapi ada tanda yang menyertai berita yang kita ucapkan. Marilah kita lihat itu dia dalam kisah yang kita baca tadi. Maka saudara, kita lihat ayat 6 dan 7. Lebih atas, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya,
Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Jadi di sini kita melihat dengan jelas saudara bahwa ketika Filipus memberitakan kabar baik, terjadi tanda yang heran. Orang yang dirasuki roh jahat mengalami pemulihan. Orang yang mengalami sakit penyakit bahkan kelumpuhan, Alkitab catat disembuhkan. Maka kerajaan Allah bukan sekedar berita biasa tetapi disertai dengan tanda dan mujizat. Makanya firman Tuhan jelas menyatakan ketika kerajaan Allah turun ke bumi, hal yang istimewa terjadi. Maka doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu berbicara sesuatu yang berbeda sama sekali dari apa yang kita biasa alami. Oleh karena itu Filipus memberitakan tentang kerajaan Allah yang bicara juga tanda. Kenapa? Di satu kota di mana orang itu kagum kepada seorang tukang sihir yang disebut itu Simon, karena dia membuat tanda. Karena ingat baik-baik, setan pun bisa membuat tanda. Tetapi kerajaan Allah datang menunjukkan bahwa tanda yang dilakukan oleh Simon terlalu kecil, sehingga membuktikan bahwa kuasa Injil di dalam Kristus Yesus bisa juga disertai dengan mujizat yang sama dan bahkan lebih dahsyat. Oleh karena itu saudara, yang pertama isi daripada kabar baik adalah tentang kerajaan Allah. Allah menjadi pemimpin, Allah menjadi berkuasa dan berdaulat atas kehidupan orang yang mendengar kabar baik itu. Itu yang orang butuhkan, karena itu membuat perbedaan antara orang yang mengikut Tuhan dan tidak. Dan itu Filipus mengerti sehingga dia memberitakan yang pertama tentang kerajaan Allah. Dan selanjutnya kerajaan Allah bukan saja berbicara tentang sukacita, tentang kuasa. Tetapi Alkitab berbicara juga bahwa kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kita bisa melihat, saudara, saya mengajak untuk buka Alkitab kita. Kita bisa melihat itu di dalam Roma 14 ayat 17 yang berkata dengan jelas, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika kerajaan Allah hadir, ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya damai sejahtera, ketentraman, ada yang namanya sukacita, saudara. Dan di apa yang kita baru baca tadi, saudara bisa lihat itu di ayat 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 8 menjelaskan kembali hal yang sama, yang menyatakan bahwa maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sangat besarlah sukacita dalam kota mana? Kota Samaria. Di mana di ayat 6-7 kita telah melihat bahwa Filipus memberitakan Injil, dan di sana mulai terjadi yang namanya tanda-tanda heran. Orang lumpuh berjalan, orang yang terikat roh jahat disembuhkan. Sehingga di dalam kota itu terjadi ada sukacita yang besar. Artinya kabar baik menghasilkan yang namanya sukacita. Seperti Roma 14:17 katakan, dia menghasilkan kebenaran, dia menghasilkan damai sejahtera, dan dia menghasilkan yang namanya sukacita oleh kuasa Roh Kudus yang telah memenuhi orang yang menerima berita baik ini. Jadi bicara kerajaan Allah bicara kuasa, tetapi bicara kerajaan Allah juga bicara kebenaran. Maka kita dibenarkan oleh yang namanya Kristus. Maka Alkitab katakan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Orang yang telah mendengar kabar baik yang diberitakan oleh Filipus tentang kerajaan Allah mengalami kelepasan daripada roh jahat yang menguasai mereka. Mereka mengalami kesembuhan daripada penyakit yang merasuki, yang mengancam mereka selama ini. Oleh karena itu saudara, isi berita yang pertama dari kabar baik adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Tuhan, tentang Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atas alam semesta. Dan kerajaan Allah berbicara juga tentang kekekalan.
bicara tentang janji Tuhan tentang keselamatan yang orang yang percaya kepadanya akan menerima karena mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi orang harus tahu bahwa ketika mereka terima Yesus, bukan sekedar mengalami mujizat, tetapi mereka akan mengalami yang namanya sesuatu yang tidak terbatas, karena mujizat itu terbatas. Dan kadang-kadang mujizat saja tidak cukup untuk meyakinkan orang ikut Yesus atau percaya sepenuhnya kepadanya. Maka di Alkitab ada 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi yang kembali kepada Yesus hanya 1 orang. Sehingga Yesus bertanya kepadanya, di mana yang lain itu yang 9? Mujizat itu baik saudara, tetapi ingat baik-baik, kerajaan Allah bukan sekedar tentang mujizat. Bukan sekedar tentang saudara sakit dan mengalami pemulihan. Bukan sekedar tentang saudara yang tadi terikat dan mengalami kelepasan. Semua itu baik, dan bahkan bagian daripada Injil adalah tentang pembebasan orang yang terikat. Maka saya menyampaikan minggu lalu bahwa Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, orang yang remuk hati, orang-orang yang telah diikat oleh segala sesuatu di dunia ini. Tetapi ingat baik-baik, di atas itu ada berita yang lebih baik lagi, yang berbicara tentang kebenaran, karena saudara adalah orang berdosa sebelum mengenal kebenaran, dan sehingga melalui kebenaran, melalui Kristus Yesus, saudara menjadi orang yang layak di hadapan Bapa. Ketika saudara mulai layak, saudara mengalami yang namanya damai sejahtera, karena sebelum mengalami kemerdekaan dalam Kristus, saudara tidak mungkin punya damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera itu akan melimpah, sehingga saudara mengalami yang namanya sukacita. Inilah prosesnya saudara. Sehingga kerajaan Allah lebih daripada sekedar mujizat saja. Walaupun mujizat adalah bagian dari berita kabar baik. Ini yang pertama saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua yang menjadi isi daripada kabar baik itu. Yang kedua yang saya temukan adalah saudara, kabar baik yang kita beritakan harus berisi tentang nama Yesus. Saya mengulangi, harus berisi tentang nama Yesus. Yang pertama, dia harus berisi tentang kerajaan Allah, yang bicara pemerintahan Allah, yang berbicara tentang janji Tuhan, yang berbicara tentang kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, dia harus berisi tentang Yesus Kristus atau nama Yesus Kristus. Coba lihat ayat 12 di Kisah Para Rasul 8 ini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi yang kedua, pemberitaannya harus tentang nama Yesus. Kenapa Yesus saudara? Karena nama Yesus itu bicara tentang pribadi yang membawa saudara masuk dalam kerajaan sorga itu. Nama Yesus berbicara tentang pribadi yang menjadi kunci saudara bisa mengakses yang namanya kerajaan yang ada di poin pertama. Maka Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku, saudara. Maka Yesus juga berkata bahwa dia adalah yang namanya pintu. Kita melihat itu, kita bisa dapati itu Tuhan saudara di dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Dia berkata, Akulah pintu. Jadi Yesus adalah jalan untuk menuju kepada kerajaan itu. Maka dalam berita kabar baik, nama Yesus harus jadi isi utama. Karena Yesus adalah sumber kepada siapa kita bergantung untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa dipisahkan kerajaan Allah dengan pribadi Yesus. Yesus yang sama berkata bahwa dia adalah roti yang hidup. Yohanes 6 ayat 51. Yesus yang sama berkata bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat 16. Yesus yang sama berkata dia adalah Alfa dan Omega. Itu adalah dalam Wahyu 1 ayat 8 saudara. Artinya apa saudara?
berbicara isi kabar baik harus berpusat kepada Yesus sebagai sumber yang membawa saudara dan saya menikmati yang namanya kerajaan dan kekekalan, keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Tidak bisa ada yang lain yang saudara andalkan. Tidak bisa atas saudara diandalkan. Tidak bisa jabatan saudara diandalkan. Tidak bisa relasi saudara diandalkan. Tidak bisa apapun di dunia itu diandalkan selain pribadi Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara, kabar baik isinya adalah tentang kerajaan Allah yang menunjukkan tentang pemerintahan Tuhan di mana dia berdaulat, di mana dia menjadi pemimpin dan saudara dan saya menjadi pengikut. Berbicara tentang tempat yang dijanjikan untuk hidup dalam kekekalan, berbicara tentang segala yang baik, tentang kebenaran, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, berbicara tentang mujizat atau tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan kita oleh Roh Kudus yang mengerjakannya. Tetapi ingat baik-baik, lebih dari segala sesuatu, bicara kerajaan Allah tidak terpisah dari poin kedua yang bicara pribadi Yesus atau nama Yesus sesuai dengan ayat tadi di ayat 12 di Kisah Para Rasul 8:12. Nama Yesus adalah segalanya, nama di atas segala nama. Nama yang memberi akses ke sorga, nama yang menyelamatkan orang yang mati oleh karena dosa, nama yang memberi kesembuhan kepada orang yang sakit, nama yang melepaskan orang yang terbelenggu, nama yang mengerjakan apapun yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Nama yang menjadi pusat dan perhatian dari semua orang yang rindu mengalami janji Tuhan. Ini dua pesan penting dalam kabar baik yang kita beritakan. Ingat baik-baik, tidak perlu memberitakan tentang gereja kita, tidak perlu memberitakan tentang pelayanan kita yang begini dan begitu. Tidak perlu. Kita hanya perlu memberitakan Injil, kabar baik yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan berhubungan dengan sumber yang membawa kepada kerajaan Allah, yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Inilah isi dari berita kabar baik. Dan kita lihat efektif Simon yang adalah seorang tukang sihir, orang yang hidup dalam kegelapan, yang dipakai oleh kuasa jahat. Simon pun karena berita kabar baik mengalami yang namanya pemulihan. Dan perhatikan baik-baik di ayat 12 dan 13. Orang yang mendengar berita tentang kerajaan dan tentang Yesus, barulah mereka beri diri dibaptis. Sebelumnya mereka tidak beri diri dibaptis ketika hanya ada mujizat, tidak. Tetapi ketika ada berita tentang kerajaan Allah dan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan, mereka mengalami yang namanya pembebasan total, sehingga mereka beri diri dibaptis, sehingga mereka mengalami keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.